Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, masih semangat ya? Tetap semangat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih sehat, masih diberi kesehatan ya. Oke, meskipun sekarang cuacanya sedang mendung-mendung manja, kadang panas, kadang hujan. Sebelumnya berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Semua siap. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Septriawan sudah dipimpin berdoa. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Aditya hadir. Anissa. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Organoleptik. Uji organoleptik kemarin apa aja yang diuji? Warna atau penampakan ya. Terus kemudian tekstur. Lalu aroma. Uji organoleptik kemarin dalam rangkaian uji mutu kualitas bahan. Oke, uji mutu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan teknik pencampuran bahan pakan ternak ruminansia secara manual dengan tepat, dan juga melalui kegiatan praktik langsung peserta didik nanti diharapkan mampu melaksanakan pencampuran bahan pakan ternak ruminansia dengan benar. Nah, sekarang bab kita pembuatan dan pencampuran pakan ternak secara manual. Kalau menurut kalian bahan pakan untuk ternak itu ada berapa? 2 jenis. Apa aja? Konsentrat dan hijauan. Kenapa harus dikasih dua-duanya? Kenapa nggak satu aja, konsentrat aja atau hijauan aja? Agar seimbang apanya? Oke, benar. Agar seimbang. Kalau menurut Septriawan, bagaimana pengaruhnya ke pertumbuhan ternaknya? Kalau si sapi itu cuman dikasih satu jenis bahan, misalnya hijauan aja. Menurut pakan saja, nutrisinya pasti akan kurang. Jelas, nutrisinya pasti kurang. Terus, apalagi pengaruhnya ke pertumbuhan? Ya, pertumbuhannya akan lambat. Oke, pertumbuhannya lambat. Tepuk tangan dong buat Septriawan. Kenapa kita butuh beberapa nutrisi atau beberapa kandungan-kandungan nutrisi dari beberapa bahan pakan? Itu tadi alasannya. Karena jika si sapi atau kambing kita hanya diberikan satu saja jenis bahan pakan, maka nutrisinya kurang terpenuhi. Sekarang perhatikan. Nah, ini bab yang akan kita bahas hari ini, yaitu ini pertanyaan pertama nih. Mengapa perlu dilakukan pencampuran pakan ternak? Apa? Agar layak. Ya, agar lebih layak digunakan. Gimana kalau konsentratnya dicampur dengan bahan lain? Kebutuhan konsentratnya berkurang tidak? Berkurang. Terus kemudian bahan lain ini misal nih kita pakainya kopra, ya. Konsentrat ini kita misalkan saja kandungan pK-nya kan 37%. Terus kemudian bahan lainnya ini kita menggunakan kopra. Konsentratnya ini butuhnya lebih sedikit atau lebih banyak ketika tidak dicampur bahan lain? Lebih banyak, ya. Jadi mengapa kita perlu melakukan pencampuran ternak? Yang pertama, selain untuk mencari nutrisi yang tidak bisa dipenuhi dari hijauan, kita juga menghemat biaya produksi, termasuk salah satunya di pakan.
Nah, apa bedanya dengan pencampuran pakan secara mekanis? Mekanis itu pakai mixer itu ada berapa jenis? Apa aja? Horizontal dan vertikal. Sebelumnya Ibu mau putarkan kalian video. Kita lihat proses pengadukannya ini. Sekrop biasa dulur. Dengan adanya mesin ini sangat-sangat membantu, hemat biaya, dan pengerjaannya sangat cepat. Ini kapasitas 1,5 ton dulur mesin ini. Kemarin kita menentukan bahan pakannya pakai uji organoleptik. Kalau setelah pencampuran pakan kita pakainya uji apa? Oke, pakai uji homogenitas. Pencampurannya sudah merata atau belum ya, sudah homogen atau belum gitu kan. Duduk berdasarkan kelompoknya udah Ibu bagi ya. Kelompok 1 ini ada Septriawan, Fadilah, Lia, dan Hada. Perwakilan kelompok silakan diambil LKPD-nya ke depan. Silakan dibuka halaman 7. Halaman 7, terus kemudian kalian amati gambar yang ada di situ, kalian gali informasi, boleh dari uraian materi yang ada di LKPD, boleh dari bahan ajar yang linknya sudah Ibu bagikan ya semalam ya. Teknik pencampuran bahan pakan berpengaruh pada kualitas ya, pada ternak yang dihasilkan. Apa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya, karena jika dalam pencampuran bahan pakan itu tidak dilakukan dengan benar, maka nutrisi yang dihasilkan dalam pakan tersebut itu tidak seimbang. Sehingga apabila pakan yang dihasilkan itu diberikan kepada ternak, akan mempengaruhi produktivitas ternak. Produktivitas ternaknya itu akan lambat dan pertambahan ADG yang dihasilkan oleh ternak itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari pencampuran bahan pakan ternak. Tujuan pencampuran bahan pakan ternak yaitu bertujuan untuk menghomogenkan bahan pakan antara partikel satu dengan yang lain, menjadi pakan yang siap untuk konsumsi ternak. Kelompok 3. Jadi kelebihan dan kelemahan pencampuran pakan ternak secara manual itu kelebihannya yang pertama ada tidak memerlukan peralatan yang rumit, yang kedua investasi minimal dan tidak ada, yang ketiga terus tidak memerlukan ruang khusus. Untuk kelemahannya yang pertama memerlukan tenaga lebih banyak, yang kedua waktu pencampuran lebih lama, dan yang ketiga kurang merata atau kurang homogen. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan dasar sebelum kalian melakukan pencampuran pakan. Jelas ya? Oke, jelas. Selanjutnya kita masuk ke fase 2. Kalian mendesain proyek. Ibu kasih contoh ya. 67, ini di jumlah 150 enggak? Kalau enggak berarti salah. 22 itu 17 per 100, per 25 nih kali 117. Itu hanya dilihat dari tidak menggumpal dan tidaknya bahan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kebutuhannya tadi sudah dihitung kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Menindaklanjuti dari materi yang telah Ibu sampaikan kemarin. Sekarang kita melakukan pencampuran dedak padi. Kelompok 3? Kopra. Kelompok 3 proteinnya berapa? 18. Kelompok 2 proteinnya berapa? Akan dipresentasikan secara singkat ya. Dan nanti hasilnya kalian menulis laporan praktikum.
Silakan 1,36. Itu udah, bahasa selanjutnya udah apa? Ciri khas atau karakteristik kopra tuh kayak gini. Dia ada bongkahan-bongkahan. Dikemas satu wadah. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil praktikumnya, produknya di bawah. Yang pertama, kita menggunakan PK-nya 22%, timbangannya konsentrat sebanyak 42%, kedelai gilingnya 58%. Dapat teman-teman lihat di depan, ini hasil dari praktik pencampuran pakan yang telah kami lakukan, yaitu dengan timbangan konsentrat dengan kedelai giling. Kami mencampur bahan pakan konsentrat dengan dedak padi. Untuk kandungan PK-nya kita membutuhkan 20%. Nah, di sini kesimpulannya coba dijawab yang nomor 1. Apa sih tujuan dari pencampuran pakan ternak tadi? Silakan Rizka. Saya Bu, izin menjawab pertanyaan. Jadi apa tujuan dari pencampuran pakan ternak tadi? Jadi tujuannya adalah untuk memastikan penyeragaman distribusi dan nutrisi vitamin dan mineral, yang mana akan menghasilkan kandungan nutrisi yang homogen di setiap pakan dan memastikan pertumbuhan yang maksimal dari hewan ternak. Kesimpulan yang kedua, silahkan siapa yang ingin menjawab? Nomor 2. Saya Bu. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu Yeni. Teknik pencampuran pakan yang dapat kita lakukan dengan teknik apa saja? Teknik pencampuran pakan dibagi menjadi 2, teknik manual dan mekanis. Oke, baik. Sudah kita dapatkan kesimpulannya ya. Jadi tadi yang pertama, apa sih tujuan dari pencampuran? Yaitu mendistribusikan atau menyamaratakan nutrisi yang ada pada masing-masing bahan pakan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan dikerjakan, langsung ditulis di LKPD ya. Soal evaluasinya sudah? Oke, sekarang Ibu mau berefleksi nih. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran ini? Senangnya gimana? Karena bisa menghitung kebutuhan ransu. Ya, selanjutnya kalian akan mendesain merek, bisa melalui aplikasi. Bisa. Oke, sebelum Ibu tutup, silahkan Ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Seluruhnya, siap. Berdoa. Mulai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.